Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bariklana Hanur, NIM 240104064. Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ihad dan hadhanah dan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Di sini kita akan mengenal apa itu ihad. Ihad adalah masa berkabung yang wajib dijalani oleh seorang istri setelah suami meninggal dunia. Selama masa istri tidak dianjurkan untuk menahan diri dari berhias secara berlebihan, sebagai bentuk penghormatan kepada suami yang telah wafat. Secara bahasa, ihad berarti menahan diri atau berkabung. Dasar hukum dari ihad yaitu adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 234, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu beribadah 4 bulan 10 hari. Dan terdapat juga di hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan dari ihad itu adalah pertama menghormati suami yang telah meninggal, yang kedua itu menunjukkan kesedihan dan rasa kehilangan yang tidak wajar, yang ketiga itu menjaga martabat dan kehormatan keluarga, yang keempat itu adalah menghindari fitnah dari masyarakat, yang kelima yaitu adalah memberikan waktu bagi istri untuk menenangkan diri secara emosional. Ketentuan dari ihad yaitu adalah apa yang boleh dan tidak boleh dari yang istri lakukan. Yang pertama yang boleh itu adalah keluar rumah untuk kebutuhan mendesak. Yang kedua adalah bekerja apabila diperlukan. Yang ketiga adalah beribadah dan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang tidak boleh dilakukan oleh seorang istri yaitu adalah menikah dengan laki-laki lain, memakai perhiasan berlebihan, menggunakan parfum dengan tujuan berhias. Yang keempat, berdandan secara mencolok. Yang kelima, itu mengenakan pakaian yang bertujuan menarik perhatian. Lama dari masa ihad yaitu adalah pertama, suami meninggal dan istri tidak hamil. Masanya yaitu adalah 4 bulan 10 hari. Dan jika suami meninggal dalam keadaan istri sedang hamil, maka masa ihadnya berakhir sampai melahirkan kandungannya. Nah, permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu adalah pertama, kurangnya pemahaman tentang ihad. Banyak masyarakat menganggap ihad sebagai tradisi budaya, padahal merupakan ketentuan syariat Islam. Kedua yaitu adalah wanita tetap berhias berlebihan. Sebagian wanita yang sedang menjalani masa ihad masih menggunakan kosmetik, parfum, perhiasan secara berlebihan. Yang ketiga itulah kesulitan bagi wanita karir, yaitu adalah wanita yang bekerja sering mengalami kebingungan mengenai batasan aktivitas selama masa ihad. Yang keempat itu adalah pengaruh media sosial, yaitu adalah sebagian wanita tetap mengunggah foto dengan penampilan berhias selama masa ihad sehingga menimbulkan perdebatan di antara masyarakat. Yang kelima adalah tekanan ekonomi, yaitu adalah banyak janda yang harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga muncul pertanyaan mengenai pelaksanaan ihad di masa modern. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hadhanah. Hadhanah yaitu adalah pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Hadhanah bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Yang kedua yaitu adalah dasar hukum dari hadhanah. Dasar hukum dari Al-Quran yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 223, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ayat ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam merawat dan mendidik anak. Dasar hukum dari hadis yaitu adalah Rasulullah SAW pernah memutuskan hak asuh anak kepada ibunya dengan sabda, engkaulah yang lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Tujuan dari hadhanah itu adalah pertama, menjamin keselamatan anak. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan yang baik. Keempat adalah menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak. Dan yang kelima adalah membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Yang keempat itu adalah orang yang berhak melakukan hadhanah. Orang yang berhak dalam Islam adalah paling berhak mengasuh anak hadhanah adalah yang pertama yaitu ibu.
Yang kedua adalah nenek dari pihak ibu. Yang ketiga adalah nenek dari pihak ayah. Yang keempat adalah ayah. Dan yang kelima adalah kerabat dekat lainnya. Syarat dalam mendapatkan hak hanah yaitu adalah pertama, beragama Islam, berakal sehat, dewasa, amanah dan berakhlak baik, mampu merawat anak, dan tidak melakukan hal yang membahayakan anak. Berakhirnya masa hak hanah yaitu adalah ketika anak telah dewasa atau mumtayyiz atau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah mampu mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga adalah dalam beberapa kasus anak dapat memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Permasalahan hak hanah yang sering terjadi di masyarakat yaitu adalah perebutan hak asuh setelah perceraian. Yaitu adalah masalah yang paling sering terjadi adalah perebutan hak asuh antara ayah dan ibu setelah perceraian. Yang kedua yaitu adalah salah satu orang tua menghalangi pertemuan anak. Sering terjadi ayah atau ibu yang memperoleh hak asuh melarang anak untuk bertemu dengan orang tua lainnya. Yang ketiga adalah penelantaran anak, yaitu adalah beberapa orang tua tidak menjalankan tanggung jawabnya setelah perceraian, terutama dalam memberikan nafkah dan pendidikan. Yang keempat yaitu adalah pernikahan kembali orang tua. Ketika ibu menikah lagi, sering muncul perdebatan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak. Yang kelima itu adalah faktor ekonomi. Banyak kasus hak asuh diperebutkan karena alasan ekonomi bukan semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Yang keenam itu kekerasan terhadap anak. Ada kasus anak mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari pihak yang mendapatkan hak asuh. Yang ketujuh adalah pengaruh teknologi dan media sosial, yaitu adalah kurangan pengawasan orang tua menyebabkan anak rentan terhadap konten negatif, pergaulan bebas, dan kecanduan gadget. Kesimpulan dari materi saya itulah ihad adalah masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat suaminya selama 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan bagi wanita yang hamil. Tujuannya adalah menghormati suami, menjaga martabat, dan memberikan waktu bagi istri untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Yang selanjutnya adalah hanah, adalah pengasuh dan pemeliharaan anak yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Dasar hukum Islam yaitu adalah ibu pada umumnya lebih berhak mendapatkan hak asuh anak selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Permasalahan yang sering terjadi dan muncul dalam ihad adalah kurangnya pemahaman masyarakat, tuntutan pekerjaan, dan pengaruh media sosial. Sedangkan dalam hak anak, masalah yang paling sering terjadi adalah perebutan hak asuh anak, penelantaran, dan hambatan bertemunya dengan orang tua, dan juga konflik setelah perceraian. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Maaf jika kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.